Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Trihartati, saya CGP Angkatan 11 dari PAUD IT Insan Robani. Kali ini saya akan memberikan video tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Tuhan kan menuntunmu, sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya.
Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ayo teman-teman, sekali lagi kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ada apa ini, Zah? Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Masya Allah, iya. Ini pakaian 45, semangat 45. Ayo teman-teman, sekali lagi kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Ayo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Al-Hawwa Unit PAUD IT Insan Robani mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Sama-sama merdeka! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Membela negara kita. Dari tangannya. Ayo teman-teman, sekali lagi kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara kegiatan diseminasi aksi nyata
Modul 1.4 Budaya Positif oleh calon guru penggerak Angkatan 11 Tri Hartati SPDI dari TKIP Insan Robani. Baiklah, salawat bertasalam kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, agar acara ini dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tasmi Al-Quran kepada Ustazah Sri, disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Shadaqallahul azim. Dari khilafah kepada Ustazah Sri yang sudah membacakan surat atau tasmi Al-Quran, surat As-Sof. Semoga yang membaca baik yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah POKIT Insan Robani kepada Ustazah Raya Magister Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Raya Magister sebagai Kepala Sekolah TKIP Insan Robani, alhamdulillah mengucapkan selamat kepada Ustazah Tri Hartati SPDI yang hari ini akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ya, subhanallah. Di sini Ustazah Tri akan berbagi praktek baik, ya, berkolaborasi dengan para teman sejawat, guru, dan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di TKIP Insan Robani. Apa sih diseminasi itu? Ya, diseminasi itu Ustazah Tri insya Allah ini akan berusaha untuk menyampaikan hal-hal baik, ya, agar semua mempunyai mindset yang sama. Insya Allah tentang praktek baik yang akan beliau sampaikan. Gitu. Semuanya memperolehnya ilmu dari Ustazah Tri ini dengan penuh kesadaran. Insya Allah nanti bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan belajar dan mengajar di TKIP Insan Robani. Semoga nanti setelah adanya kolaborasi ini akan terjadi inovasi, ya, di sekolah, khususnya di sekolah TKIP Insan Robani. Adanya inovasi sehingga nanti akan menjadi suatu, ada rencana-rencana baru yang bisa dikelola, insya Allah, yang akan memajukan pendidikan di anak usia ini. Salam penggerak dari guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga kita semua tergerak, bergerak, dan menggerakkan bersama sehingga anak-anak usia dini akan menjadi generasi penerus bangsa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat berkolaborasi, semoga Allah memudahkan, Allah tambahkan ilmunya, dan Allah berikan kepahaman yang mudah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu doa. Baiklah, agar pertemuan kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Tri Hartanti Sarjana Pendidikan Allah berkahi, semoga lancar. Kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustazah. Untuk mengawali kegiatan hari ini kita mau semangat Ustazah dulu ya. Ya, saya minta untuk tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih Ustazah. Masih ngantuk? Enggak ya Ustazah. Baik Ustazah, insya Allah hari ini saya akan melakukan atau mendeskripsikan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Lanjut Ustazah. Ya, yang tadi yang selamat datang. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita bersama saling mendukung dan saling berkolaborasi demi terwujudnya budaya positif di PAUD ITI Insan Robani yang kita cintai. Yang pertama Ustazah, saya akan menjelaskan tentang modul konsep budaya positif. Itu terbagi menjadi 7 ya Ustazah. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol atau restitusi, yang keenam yaitu keyakinan kelas, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan proses pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat saja profil pelajar Pancasila ada berapa? Iya, boleh disebutkan? Yang pertama? Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua? Oh iya, boleh, kita mau nyanyi. Siap. Ayo kita sama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih para ustazah, masya Allah. Boleh lanjut ustazah? Iya, yang pertama ada disiplin positif. Makna disiplin positif adalah melakukan peraturan karena sesuatu untuk mendapatkan ketangguhan apa yang diinginkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak agar memiliki disiplin diri sehingga anak-anak memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki nilai motivasi intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan keyakinan dan memberdayakan positif tanpa sogokan atau ancaman. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia yang ustazah itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup ini apa ustazah? Itu seperti makan, tempat tinggal, pakaian. Nah, itu harus terpenuhi. Agar apa? Misalnya begini, ketika anak itu lapar, maka dia tidak fokus belajar. Begitupun ketika pakaian dia itu tidak baik atau tidak layak, maka dia akan minder. Gitu ya ustazah. Maka kebutuhan untuk bertahan hidup ini harus terpenuhi. Agar apa? Agar anak merasa percaya diri. Nah, kemudian kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima.
tidak merasa kehadirannya itu ada, jadi dia merasa terkucilkan. Misalnya ada seorang anak dalam lingkaran, ketika dia terdiam atau di pojok, terus dia tidak mendapatkan rasa kasihan, dia akan merasa terkucilkan. Apa sih artinya aku di sini gitu? Apalagi ketika anak yang sering dipanggil dan tidak dipanggil, itu akan rasanya berbeda. Mungkin kalau di sekolah kita bisa dia sampai rumah, kenapa ya bunda, kok aku tuh gak pernah dipanggil ustazah? Nah, itu anak kecil, sama dengan kita pun seperti itu. Nah, rasa kasih sayang dan rasa diterima itu harus kita penuhi dalam diri peserta didik. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini juga penting ya ustazah, apalagi untuk PAUD. Nah, jadi anak itu senang dulu, belajarnya happy dulu. Kalau untuk yang lain nanti dulu, yang penting anak itu senang dulu. Karena apa? Dengan rasa senang, maka semuanya itu dia serap dengan lebih banyak, lebih apa ya? Lebih dia itu mampu gitu. Nah, kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini bukan berarti dia harus berkuasa, bukan. Tapi dia itu seperti misalnya dijadikan pemimpin. Nah, misalnya minta tolong Sriani, silakan pimpin doa. Nah, jadi dia punya rasa apa ya? Percaya diri gitu. Nah, terus kebebasan. Biarkan anak-anak merdeka ya, sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum merdeka. Nah, jangan semuanya diatur, kamu harus seperti ini loh. Mau ustazah tuh kamu begini, itu gak boleh lagi. Biarkan anak bebas memilih gitu. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia, ini semuanya mencakup ya ustazah. Kalau kebutuhan dasar ini semuanya mencakup dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, ustazah, motivasi perilaku manusia, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, contoh motivasi ini ada beberapa ya ustazah. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri tanpa ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan, merupakan motivasi intrinsik. Nah, jadi dia itu melakukan sesuatu karena ingin imbalan. Nah, jadi itu tidak baik, ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang nomor 3 itu mengembangkan nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar dasar kebajikan dirinya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini yang bisa dipakai untuk seorang pendidik itu yang mana ustazah? Iya, yang ketiga, iya, ini yang harus kita pakai. Jadi tidak lagi memberikan anak itu dengan reward atau imbalan. Karena apa? Dia akan terbiasa dengan reward dan imbalan. Ketika tidak ada reward dan imbalan, maka keinginan itu tidak akan muncul dalam dirinya. Begitu. Nah, ustazah. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, yang ini hukuman. Ini sangat menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut. Jadi murid takut, terus dia memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Ini murid menyembunyikan kesalahan ya ustazah. Murid menjadi rendah diri. Nah, ini ketika seorang guru menghukum, ini yang akan terjadi dalam diri seorang anak. Hatinya biasa, tapi dia merasa sakit. Mungkin akan terngiang-ngiang ya ustazah. Maksudnya saya pernah dihukum loh sama guru itu gitu. Terus dia merasa tidak nyaman gitu, karena aku nggak suka lagi dengan guru itu. Aku pernah dihukum gitu. Jadi dia merasa nggak nyaman. Dia merasa takut ketemu dengan gurunya karena guru itu suka menghukum aku gitu. Nah, terus murid itu kalau suka dihukum, dia tidak akan jujur. Karena apa? Kalau saya jujur nanti saya dihukum. Jadi dia akan menyembunyikan kesalahannya gitu. Karena dia sering kena hukum gitu. Nah, dia merasa diri dia itu rendah gitu. Nah, kemudian penghargaan. Ini tidak efektif, merusak
dibuat sedikit-sedikit dikasih penghargaan. Nah ini yang akan timbul dalam diri anak. Naik Ustazah. Nah kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini konsekuensi penguatan jangka pendek. Ini kalau pakai konsekuensi, misalnya anak melakukan kesalahan. Nah memonitoring kelanjutan, simulasi dan respon, murid menghormati peraturan. Ini pakai restitusi. Boleh sambil diterawih saja bedanya. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid lebih bersemangat. Nah, jadi lebih baik kata yang mana Ustazah? Iya, betul. Dengan segitiga restitusi. Artinya apa? Murid itu diajak ngobrol dulu, dikasih penguatan, nanti konsekuensinya seperti apa, harus seperti apa gitu ya Ustazah. Kemudian konsep disiplin, pendekatan restitusi, cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama ada pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, artinya kita akan berhasil ketika seseorang anak itu melakukan kesalahan dan kemudian dia main dengan temannya dengan wajah sumringah, tidak ada rasa kesal. Nah, ini kita akan dikatakan berhasil menangani kasus ya Ustazah. Nah, jadi ketika ada seorang anak dia melakukan kesalahan, kita gali terus sampai dia itu kembali dalam komunitas dengan keadaan yang lebih baik. Nah, ciri-ciri restitusi itu bahan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Nah, jadi ketika seorang ini melakukan murid ini melakukan kesalahan, dia belajar dari kesalahan itu dan akan lebih baik lagi gitu. Nah, memperbaiki hubungan, tawaran atau bukan paksaan. Kalau misalnya kamu tidak melakukan kesalahan lagi, kamu nanti mau nggak? Nah, itu jadi ditawarkan. Jangan kamu harus, itu memaksa ya. Jadi ditawarkan dulu, nego. Kalau bahasanya dinego dulu gitu. Nah, kita sebagai manajernya. Kemudian menuntun untuk melihat dalam diri. Jadi suruh merenung dulu yang melakukan kesalahan. Si murid ini merenung dulu gitu. Kesalahan apa sih yang saya perbuat ini gitu. Nah, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasarkan tindakan. Kenapa kok dia sampai melakukan seperti itu? Pasti ada sesuatu. Nah, harus dicari dulu. Enggak sebenarnya kamu yang bersalah, tidak. Kita gali dulu. Pasti anak ini melakukan sesuatu karena ada sesuatu. Nah, fokus pada karakter bukan tindakan. Baik Ustazah. Contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ini hukuman ya Ustazah. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini insya Allah kita ya Ustazah. Ini untuk biasanya dulu, sekarang nggak boleh lagi. Konsekuensi. Nah, ini hukuman, ini konsekuensi. Guru menyuruh anak mengerjakan PR-nya ketika jam istirahat. Guru dan murid sama-sama saling menghormati. Nah, kemudian restitusi, guru menanyakan tentang keyakinan keras dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi yang ini ditanya dulu, kenapa sih kok kamu nggak ngerjain PR? Apa kamu tidurnya kemalaman? Atau membantu orang tua? Pasti ada sesuatu gitu. Jangan langsung main, kamu hukum, kamu berdiri, kamu keliling lapangan, itu tidak. Jadi kita harus pakai segitiga restitusi. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, pemantau, manajer, membuat merasa bersalah atau teman. Nah, ini urutannya ini yang nomor terakhir ya Ustazah. Nomor 5. Nah, contoh penerapan posisi kontrol. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini si penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri depan barisan. Membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu guru memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Seperti teman. Nah, ini guru seperti teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kalimat nadanya pun berbeda. Memantau,
Melanggar ini hampir sama ya Ustazah. Memantau dengan menghukum ini hampir sama. Melanggar peraturan itu ada konsekuensinya. Kemudian, nah ini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, yang enak kita pakai yang mana? Kita sebagai apa di sini? Iya, kita sebagai manajer Ustazah. Anak-anak dengan kita itu merasa nyaman, dia tidak merasa terpojok gitu. Bisa sebagai teman dan sebagai manajer. Baik Ustazah. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Oh beda ya Ustazah. Nih kan? Kenapa keyakinan nggak peraturan? Nah tadi sudah dibahas peraturan dan keyakinan. Kita lebih ke mana Ustazah? Keyakinan ya. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm? Ini contoh ya, contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Ayo Ustazah. Biar apa? Aman. Palanya tidak terbentur. Biar nggak ditilang. Itu biar nggak ditilang. Nah, iya benar Ustazah. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ada sebab, ada akibat masih Ustazah. Nah, yang ini? Nah, menjaga kesehatan, kebersihan, biar tidak terkena flu, keamanan. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Saya contoh di kelas D1 Umum Habibah ya Ustazah. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah, membuat keyakinan kelas ini enggak ujuk-ujuk beli. Kan ada orang yang saja keyakinan. Itu enggak. Keyakinan kelas itu bersama anak murid di dalam kelas. Karena apa? Di situ ada persetujuan antara Ustazah dengan murid. Nah, jadi jangan membuat peraturan itu sendiri atau ketika anak-anak sudah pulang membuat keyakinan. Nah, membuat keyakinan ini bersama peserta didik. Nah, di situ ada merumuskan peraturan menjadi di sini deh berdiskusi tentang peraturan, ngobrol. Peraturan apa aja nih? Kira-kira nanti kalau melanggar sesuatu peraturannya bagaimana? Nah, kemudian memasukkan peraturan menjadi perencanaan. Kita rencanakan dulu bersama peserta didik. Sudah direncanakan, kemudian diterapkan. Nah, keyakinan kelas ini berkaitannya dengan segitiga restitusi tadi. Nah, kalau ada anak peserta didik melakukan kesalahan, maka di sini diingatkan kita sudah mempunyai keyakinan kelas. Jadi bahwa misalnya seorang anak main tidak mau membereskan mainannya, boleh kita bacakan bahwa kita punya keyakinan kelas nih bahwa setiap yang main itu harus membereskan gitu. Nah, kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Nah, dia lebih apa ya? Dari peraturan itu lebih abstrak gitu. Nah, kemudian sedikit saja agar mudah dipahami. Gak usah banyak-banyak. Keyakinan kelas itu satu karton itu penuh gitu. Gak usah. Pilih aja poin-poin yang kira-kira sering dilakukan oleh peserta didik gitu. Kemudian berupa pernyataan atau universal. Dia sesuai dengan kondisi kelas atau ini sekolah bisa ya Ustazah punya keyakinan ini Ustazahnya dibuatin keyakinan kelas, misalnya dia ketika dia nanti terlambat, nah boleh diingatkan kita sekolah punya keyakinan sekolah bahwa setiap guru itu harus seperti ini. Ini untuk sekolah dan kelas. Sama di kelas juga seperti itu. Boleh dengan keyakinan kelas kalau di dalam lingkungan kelas. Tapi kalau di dalam lingkungan sekolah dia pakai keyakinan lingkungan sekolah. Dibuat dalam bentuk yang positif. Itu keyakinan kelas itu sudah dengan positif. Ya Ustazah, saya sudah ditentukan harus berangkat pagi. Nah itu kan positif tuh, sudah positif, sudah disetujui oleh kepala sekolah. Berarti itu harus dilaksanakan gitu. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Ya Ustazah, yang tadi dia nggak boleh buat sendirian atau beli atau nyuruh orang, nggak bisa. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu harus bersama, semua dilibatkan. Nah ini ada Ustazah, ini adalah contoh segitiga restitusi. Yang ini segitiga restitusi ya Ustazah. Kemudian validasi tindakan yang salah.
menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas ini tadi, dicari tahu dulu segi permasalahan itu seperti apa. Nah ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya ada seorang anak dia nyontek, misalnya ustazah, nyontek mau ujian, pasti ada alasan. Dia itu aku tidak belajar, tidur kemalaman gitu. Jadi digali dulu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk di kemudian hari, gimana nih agar peristiwa ini tidak terjadi lagi dalam dirimu? Nah, mungkin dia harus hidup lebih harus rajin belajar gitu. Nah, kayak kelas apa yang telah kita sepakati bahwa tidak boleh gitu ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Harus tanya dulu. Kalau kamu mau jadi orang cerdas, orang yang bermanfaat, kalau kerjanya nyontek, ya nggak bisa gitu. Jadi harus diyakinkan dulu kamu mau jadi orang seperti apa. Iya, thank you. Salam guru penggerak. Iya, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya, terima kasih Ustazah. Semoga apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Boleh diambil mana yang bermanfaat dan boleh implementasikan di sekolah Ustazah. Atas pemaparan yang saya sampaikan tadi, adakah yang ingin bertanya tentang budaya positif? Oh iya, baik. Ustazah Fitri. Iya, betul. Oh, boleh. Ada. Ada. Ya, Pak. Nanti saya kasih jawabannya nonton video saya ya, Ustazah. Betul, ya, Ustazah keluar sini. Oke, ke back. Karena saya sudah buat video gitu kan. Tapi versi TK, lumayan Ustazah. Wah, agak gemes-gemes gimana gitu. Kalau di YouTube Ustazah. Ya, Tri, ada lagi Kak, misalnya mempersiapkan misalnya kan kita ini kesepakatan ya. Kesepakatan kelas. Nah, kalau kita kan biasanya nulisnya kesepakatan, itu kan keyakinan. Contoh ya? Nah, contohnya sekalian gitu. Kemarin anak kelas A, Masya Allah, agak lumayan lucu. Tapi saya senang juga dia benar-benar kasus. Ini kasih pertanyaan. Iya, nanti kan ya. Saya buka ini dulu saja, baru nanti ke. kasih baca video. Iya, baik Ustazah Fitri ya tadi yang ini. Tadi kan ada apa namanya saya Ustazah mau bertanya. Berdiri nggak apa-apa. Ini ya Ustazah, tadi kan ada apa segitiga restitusi. Nah itu tuh apa aja sih contoh-contohnya? Baik Ustazah, jazakallah khair kepada Ustazah Surya yang bertanya tentang segitiga restitusi, yaitu ini segitiga restitusi yaitu validasi salah nanya identitas. Nah, saya ada contohnya Ustazah, boleh dilihat dibuka Ustazah. Nah ini nggak ada itunya ya Zah, ada sound ya, ada itunya pada. Nah ini contoh kasusnya. Nah ini berantem bener pas di depan kantor, jadi saya ambil si Bung sama. Nah ini kan di lokasi ya, kita bawa ke suatu tempat, kemudian ini yang menstabilkan identitas tadi. Nangis beneran Ustaz. Ya memang lagi berantem beneran ya. Nah kemudian saya panggil ke kantor. Sesudah segitiga restitusi, ini yang kita harapkan, mereka main bersama, tidak ada rasa kesalahan. Ini kasus 2, pintar dia. Ini saya ajak ini apa namanya, buat video buang sampah si Kilu ya. Iya, anaknya cerdas, senang saya buat video sama dia. Respon katanya buang sampah itu nggak baik, ada hadisnya. Surya, segitiga restitusi. Gimana Ustazah Surya? Iya, baik. Terima kasih Ustazah Surya. Ada lagi Ustazah? Sudah? Oh, Ustazah Tris, Masya Allah, boleh. Di gambar segitiga restitusi tadi itu kan bentuknya betul segitiga ya Ustazah. Yang kebayang dengan saya itu ada 2 warna. Apakah dengan 2 warna itu mempunyai makna masing-masing
dan Ustazah. Segitiga restitusi ini sebenarnya nggak ada beda, ini alurnya aja, bahwa ini dulu kesini dulu gitu, jadi sehingga stabil. Nah, yang keinginan yang kita inginkan yang tadi selesai masalah itu, tidak ada lagi dalam diri anak itu kesel atau dendam gitu, aku nggak mau lagi main sama dia, nah gitu. Iya, baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian modul budaya positif atau aksi nyata yang saya sajikan. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan Beranilah kita semua bermimpi, sekarang saatnya kau menjalani. Kejar semua tanpa berhenti.
tadi Fatih, Aa sama Agar mainan di kelas. Iya. Terus mainannya udah diberesin apa belum? Belum. Agar juga belum beresin. Iya. Fatih? Belum. Oh, Fatih belum beresin mainan. Tadi kan sebelumnya kita sudah buat kesepakatan kelas. Kalau habis main mainannya diapain? Beresin. Nah, berarti Fatir, Atar sama Aa belum beresin mainan. Berarti habis mainan itu mainannya harus diberesin. Nah, nanti kalau habis mainan berarti mainannya itu harus diapain? Diberesin sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Oke? Iya. Tak usah dengar mereka yang berkata meragukan semua yang kamu bisa. Jatuh, coba lagi, jangan berhenti. Percayalah, kita akan tiba di sana. Oh, jangan pernah takut untuk mencoba. Masa depan terbentang cemerlang. Kita bisa Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sriani SPD, teman sejawat dari Ustazah Trihartatik SPDI, PAUD IT Insan Robani. Diseminasi aksi nyata modul 1.4. Refleksi 1. Hal baru apa saja yang dapat mengubah paradigma saya yang saya dapatkan di sini? Selama ini saya mengatasi anak yang mempunyai permasalahan, menemukan posisi kontrol menghukum, dan saya belum mengenal 3 langkah restitusi dan penyampaian tentang posisi kontrol. Ingin saya lakukan posisi kontrol mengajar bangsa menggunakan dalam tindakan penyelesaian masalah yang dan antusias dalam mengikuti materi ini. Saya menjadi paham tentang disiplin dan budaya positif selama ini yang saya ketahui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Trihartati, SPDI CGP Angkatan 11 dari PAUD IT Insan Robani, Kota Bumi, Lampung. Refleksi diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Peran Among seperti apakah yang saya lakukan sebelum mengikuti modul ini? Peran Among yang saya lakukan sebelum melakukan modul ini, saya baru menjadi Among yang menggunakan posisi kontrol sebagai teman, terkadang sebagai monitor. Namun semenjak mempelajari modul tentang budaya positif ini, saya berusaha menjadi posisi kontrol sebagai manajer karena lebih dekat dan akrab dengan murid dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Dengan menggunakan 3 tahapan restitusi, saya juga menjadi paham tentang 5 kebutuhan dasar manusia, terutama kebutuhan cinta kasih dan rasa diterima, karena yang selama ini saya hadapi adalah anak murid yang selalu mencari perhatian kepada guru karena kurangnya kasih sayang dari lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah melakukan modul ini? Saya ingin menjadi Among dengan baik dan profesional dalam menghadapi karakter yang beragam dari murid-murid saya. Saya ingin menjadi guru yang dirindukan kehadirannya untuk murid-murid saya, dan saya berusaha membagikan ilmu yang saya pelajari pada modul ini, kemudian saya terapkan tentang budaya-budaya positif yang telah saya pelajari. Tentunya saya harus bisa berkolaboratif dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah agar sekolah saya bisa menjadi sekolah yang berkualitas dalam pembelajarannya dan mempunyai tenaga pendidik yang berkualitas. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah dan rekan sejawat yang telah mendukung saya dalam pelaksanaan program guru penggerak angkatan 11 ini. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.